ada kepala daerah yang kemudian tidak didukung oleh presiden, lalu kemudian dia menang, maka akan jadi masalah. Mungkinkah seperti itu? Tadi kan di prolog saya udah jelaskan, mungkin Bang Rey juga kan telat juga kan datangnya, jadi nggak mendengar apa yang saya katakan. Bahwa kita bicara kepatutan lagi, bicara norma, bicara etika, semua itu termaktub dalam konstitusi. Ruhnya daripada konstitusi, ruhnya daripada undang-undang itu etika, moral, kepatutan. Makanya diundang itu seluruh elemen-elemen dari akademisi, seluruh penggiat aktivis-aktivis dan lain sebagainya untuk memberikan ruh kepada undang-undang tersebut. Nah, sekarang undang-undangnya sudah terbentuk. Yang membentuk undang-undang itu dan mengesahkan itu juga, ya kan, orang-orang yang ada di sini-sini juga gitu loh. Ada PDIP, ada partai-partai lain juga yang ada di situ. Jadi kalau Bang Rey mengatakan kita semua ini salah, undang-undangnya salah, ya kita semua salah. Cuman Pak Prabowo ini cuman patuh dan taat sama konstitusi yang ada aja. Kalau memang itu nanti di kemudian hari memang kita harus merevisi, ya presiden tidak boleh menjabat sebagai ketua umum parpol, beliau pasti akan taat dengan itu. Case close. Tapi aturan yang sekarang tidak seperti itu. Dan praktik kampanye, praktik ketatanegaraan kita selama ini, ya, yang dijalankan kemarin oleh lawan-lawan politik Pak Prabowo, seperti itu juga. Jadi ini no issue, nggak ada hal lain yang mau kita perdebatkan tentang masalah ini. Analogi-analogi itu kan cuma untuk menggelitik kita saja. Kaki di atas meja boleh atau enggak itu segala macam. Tapi artinya apa? Kalau memang butuh perbaikan, kita siap. Ubah undang-undangnya. Ubah undang-undang, kita siap, kita bareng-bareng. Oke. Nah, itu sama dengan mengatakan begini. Apakah Pak Prabowo ada aturan yang mengatakan beliau tidak boleh mundur dari ketua partai? Nggak ada. Nggak ada juga. Artinya kan terbuka, mau mundur atau tidak. Lalu yang memutuskan mundur atau tidak itu apa? Etik itu. Etik seorang Rengkuti tidak sama dengan etik yang ada di undang-undang pemilu. Itu masalahnya. Itu sama dengan tafsirmu terhadap pasal. Nggak bisa beda tafsir saya juga terhadap pasal. Tidak bisa. Kalau ingin mengacu kepada Anda harus challenge itu, ya kan? Ubah itu undang-undang, gagalkan itu pasalnya. Itu makanya. Itu yang harus Anda lakukan. Itu makanya saya katakan ada nggak etik yang di kepala Rengkuti, ya, mengenai masalah itu. Ya kan? Etik itu tidak selalu harus identik dengan undang-undang, brother. Sama seperti sebenarnya jangan itu Bang Adian, Anda itu pembentuk undang-undang loh. Itu di semester Anda itu juga Anda itu ya. Gini, sama seperti contoh, ya kan, undang-undang pemilu tersebut. Sama seperti contoh. Bung Adian, saya mau masuk ke logika dia. Ada nggak aturan yang mengatakan bahwa presiden tidak boleh mundur dari jabatannya sebagai ketua umum? Oke. Sekarang pertanyaan saya, tidak ke saya. Ya. Tanyakan pada pembentuk undang-undang. Itu orangnya tuh. Tidak ada. Tanyakan kepada pembentuk undang-undangnya. Ya tidak ada. Ya tidak ada. Tidak ada itu. Bang Adian bisa jawab nggak, Bang Adian? Tidak ada. Itu jawaban sudah disampaikan Ray Rangkuti sebelum kamu bertanya. Tidak ada. Jawaban Ray Rangkuti sudah dia sampaikan sebelum bahkan kamu bertanya. Ya, sebentar. Sekarang pertanyaannya. Sebentar. Itu yang dia bilang tadi. Undang-undang disahkan itu, Anda menjabat sebagai anggota DPR. Ada tidak larangan di tempat ini kita angkat kaki ke meja? Tidak ada. Tapi apakah mengangkat kaki di meja depan umum begini sesuai dengan kaidah etik? Tidak. Apakah itu harus diatur dalam aturan di sini? Tidak. Tidak semua etik itu. Yang saya mau tanya, sekarang kita masuk ke logika dia aja. Kita mau masuk. Boleh nggak saya ngomong dulu? Boleh nggak saya ngomong? Aturan mana yang mengatakan bahwa duduk di situ itu harus seperti itu? Sekarang ada aturannya nggak? Kenapa harus ditanyakan kepada saya? Saya tanyakan apa yang dikatakan oleh Adian tadi, ngangkat kaki, ya kan, etik dan lain sebagainya itu, ya kan, apakah dia sampaikan di Senayan pada saat itu? Sebagaimana tidak sebagai ada pembentuk undang-undang, bahwa apakah disampaikan? Kenapa baru disampaikan sekarang? Lalu yang memutuskan duduk, Anda seperti itu, Anda seperti itu.
Ibu Irma seperti itu siapa? Kenapa ditanyakan kepada saya? Bukan kepada Anda, saya tanyakan kepada Aiman. Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu. Itu siapa? Kenapa harus ditanyakan kepada Apa saya? Bu Saya bukan anggota DPR. Irma, Saya bukan saya membentuk tanya Bu undang-undang. Irma, Saya tidak yang mengusahakan undang-undang. memerintahkan Bu Irma duduk seperti itu apakah aturan? Bukan. Bukan. Ya. Bung Andi, Andi ya? Iya. Yang memerintahkan Anda duduk dengan menjelangkan kaki itu apakah aturan? Bukan. Lalu kenapa milih itu? Apa poinnya di sini, Bung Rey? Poinnya Tarik sendiri, yang kita semua orang pintar kok. Nggak, langsung lah. Langsung. Anda harus yang eksplisit gini, menyampaikan. Poinnya apa? Silakan. Aiman. Poinnya apa, Bung Rey? Eksplisit Ini pembelajaran sampaikan. buat kita. Silakan. Mungkin ditujukan Tidak kepada perlu. siapa? Ini bukan anak yang sekolah. Ini dokter-dokter semua. Yang nggak dokter di sini cuma saya, lulusan sarjana agama. Ini Pak Iman ya, yang ingin disampaikan itu sudah sangat jelas. Oke, ada aturan tertulis, ada aturan tidak tertulis. Rata-rata norma-norma di luar undang-undang, norma hukum, norma moral dan sebagainya, banyak yang tidak tertulis. Tapi dia bisa menjadi alat ukur kepatutan bagi manusia. Contohnya sudah clear. Ada tidak larangan kita angkat kaki di meja? Enggak ada. Ya angkat aja kakinya. Gak ada yang mau. Begitu kita angkat, lu nggak sopan loh. Iya. Lu nggak etis loh. Jadi itu sudah disampaikan Ray Rangkuti sebelum bahkan dia bertanya. Ray Rangkuti ini punya kemampuan supranatural. Dia menjawab bakal pertanyaan orang di awal, kira-kira seperti itu gitu loh. Nah, lalu kita perdebatkan, itu masalah pembuat undang-undang? Tidak. Gitu loh. Pembuat undang-undang mengatur segala sesuatu sesuai dengan kajian akademis terkait mana yang menjadi kewenangan yang harus diurus negara. Kenapa begitu? Banyak yang diurus negara nggak dikerjain, banyak yang bukan urusan negara dikerjain. Itulah yang menjadi problem kita. Lalu apakah undang-undang harus mengatur itu? Dilarang angkat kaki, dilarang duduk begini, dilarang begini. Tidak. Ada kaidah etik, kaidah moral yang mungkin tidak berlaku umum. Tapi kita pakai dasar-dasar yang sederhana. Kalau itu tidak menyenangkan buatmu ketika orang lain perlakukan itu, jangan lakukan. Itu loh. Tapi kalau kemudian orang lain senang, silahkan. Nah itu sudah saya jawab Ray Rangkuti sejak awal dia bicara. Oke. Terima kasih. Baik. Kita akan kembali saat lagi, kita akan sampai pada poin kesimpulan masing-masing. Nanti saya akan berikan kesempatan bicara. Tetaplah bersama kami, Rakyat Bersuara. Stop.